Beberapa bulan lalu, tak sedikit yang pesimis pada Garuda Muda setelah melihat hasil pengundian grup Piala Asia U23. Garuda yang datang sebagai tim debutan harus bersaing dengan tuan rumah Qatar, Australia, dan Jordania di grup A. Tiga lawan Garuda itu berstatus sebagai raksasa di sepak bola Asia. Sementara Garuda hanya tim berperingkat 134 yang tidak diperhitungkan sama sekali. Bahkan, beberapa media di Asia menyebutkan kalau Garuda akan finish sebagai juru kunci grup A pada akhir pertandingan penyisihan grup. Mereka memprediksi Qatar dan Australia akan jadi wakil dari grup A ke babak perempat final. Dengan minim persiapan, Garuda Muda berangkat ke Qatar dengan misi yang cukup berat. PSSI membebankan target minimal lolos ke babak 8 besar jika Sintayong masih ingin memperpanjang masa kerjanya di Timnas Indonesia. Kalau salah satunya nanti misalnya tim U23 kita lolos, ya bahkan ke 8 besar ya tidak mungkin dia mandatori mendapat kontrak perpanjangan sampai 2027. Hubungan saya sangat baik, tapi kembali sebagai ketua PSSI saya harus profesional. Memasuki laga pertama, Rizky Ridho dan kawan-kawan langsung bertemu tuan rumah Qatar. Awalnya Qatar sangat percaya diri mampu mengalahkan Timnas Indonesia U23 dengan mudah. Garuda Muda dianggap sebagai lawan terlemah di grup A sehingga bisa diatasi dengan easy game. Namun alangkah terkejutnya Qatar ketika peluit kick-off dibunyikan, tim asuhan Sintayong langsung mendominasi permainan. Bahkan beberapa kali mampu menebar ancaman ke gawang tuan rumah. Arhan Pratama lakukan sudah, cukup tinggi, berbahaya dan hampir saja tadi nampaknya. Witan Sulaiman, Mas Witan di kotak penalti. Rafael strike, Ivar Yener kembali kepada strike, masih strike dan Tuhan, wow, menyentuh tiang tadi. Bagaimana syuting dari Rafael strike? Tuhan, menjadi penyelamat nampaknya tiang gawang. Tak ingin kehilangan poin di laga pembuka, rencana kotor pun dilancarkan. Seluruh perangkat wasit dikerahkan untuk membantu tuan rumah memenangkan pertandingan. Pada laga itu, ada banyak keputusan wasit yang menguntungkan tuan rumah, sekaligus merugikan Garuda Muda. Penalti di penghujung babak pertama menjadi keputusan kontroversial pertama yang merugikan Garuda Muda, sekaligus membawa Qatar unggul 1-0. Tak cukup dengan keunggulan 1 gol, wasit juga melemahkan Garuda Muda dengan kartu kuning kedua Ivar Yener di awal babak kedua. Padahal lewat tayangan ulang, tak ada kontak yang terjadi antara Ivar Yener dengan pemain Qatar. Dengan 10 pemain, babak pertanyaan sudah agak sulit tadi untuk mengimbangi pemain tengah dari Qatar. Iya, sebenarnya salah satu persoalan kenapa kita lihat di sini sebenarnya, kita lihat apa yang terjadi ya. Tidak ya. Tidak. Kalau kita lihat di sini ya. Bukan jadi apa? Tidak sudah mendapatkan 1 kartu kuning dan sekarang ada momen yang tentu sangat disayangkan sekali situasinya ya. Bermain dengan 10 pemain ternyata tak membuat Timnas Indonesia U23 mengedurkan serangan. Garuda Muda tetap mampu membahayakan gawang Qatar dengan serangan yang terorganisir. Wasit akhirnya mengeluarkan 1 kartu merah lagi untuk Ramadan Sananta, sehingga Garuda Muda harus bermain dengan 9 pemain. Kartu merah langsung nampaknya dari kartu kuning. Kartu merah langsung, tadi di cancel dan baru kartu merah langsung. Setelah terluka di pertandingan pertama, Garuda Muda langsung dihadapkan pada lawan berat di laga kedua yaitu Australia. Meski kehilangan 2 pemain akibat suspend kartu merah di laga pertama, Marcelino dan kawan-kawan tak gentar sedikit pun. Garuda Muda mampu mengurung pertahanan Australia sejak menit awal pertandingan. Tak ada rasa takut di mata punggawa Garuda Muda, meski lawan yang dihadapi adalah tim berperingkat 24 dunia. Hernando Ari dan kawan-kawan akhirnya menutup laga dengan kemenangan tipis 1. Laga ketiga, Garuda Muda menjadi laga hidup mati menuju babak 8 besar. Jordania yang level sepak bolanya jauh di atas Garuda dibuat tak berdaya. Pada laga itu Jordania dibantai seperti sedang membantai Kamboja dengan skor telak 4-1. Kemenangan itu mengantarkan Indonesia lolos ke babak 8 besar
sekaligus memulangkan dua raksasa Asia yaitu Australia dan Jordania. Lolos ke babak 8 besar menjadi catatan sejarah baru bagi timnas Indonesia U23. Padahal ini merupakan debut pertama Garuda Muda mengikuti turnamen Piala Asia U23. Capaian Garuda Muda ini tentu jadi prestasi membanggakan bagi seluruh pencinta timnas Indonesia, kecuali bagi si Towel dan mereka yang membenci Sintayong. Oke, Bang Anjas senior nih, saya lagi sama Bang Anjas pagi-pagi, luar biasa, masih energik, masih main motor gede. Bang, pertanyaan Bang soal polemik Sintayong belakangan ini, coba komentarnya apa Bang? Sintayong itu harus dipecat. Dia tidak bisa mengajarkan anak-anak skill individu untuk buat gol. Kita kebobolan dan kita tidak hanya melihat bola saja, tidak melihat manuvernya orang. Apa yang direkomendasikan dari Justin itu, Justin ini pemain bola bukan? Ketemu sama saya, jadi itu salah besar. 4-5 kali turun, Sin tidak bikin apa-apa terhadap sepak bola kita. Setelah berhasil mengantarkan Garuda Muda ke perempat final Piala Asia U23, PSSI kabarnya sudah menyiapkan